Puji Tuhan, Tuhan selalu baik bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Hari ini seluruh dunia, gereja-gereja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan momen ini adalah momen yang sangat luar biasa, menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu, hari ini saya agak ganteng sedikit ya. Banyak kata Bani, banyak, puji Tuhan. Sedikitlah. Gak tahu nanti Mama Philip makin kesemsem sama saya. Puji Tuhan, haleluya. Tadi pagi Mama Philip itu kan bangun kan jam 4 kurang. Setengah 4 atau jam 4 kurang dia sudah bangun. Dia masak di dapur. Lalu biasa setengah 5 saya bangun dan kita berdoa di gereja ini. Waktu saya ke dapur, saya mau minum. Biasa kalau bangun pagi saya minum dulu segelas, 2 gelas, baru yang lainnya. Dan dia bilang begini pagi hari tadi, selamat ulang tahun ya, dia bilang begitu. Saya seumur-umur memang dari zaman dulu tidak pernah ngerayakan ulang tahun karena urip nang deso zaman dulu ya seperti itu. Kadang-kadang lupa itu hari ulang tahunnya. Tapi kalau anak-anak sekarang pasti ingat. Kalau dulu kami hampir tidak pernah dirayakan, berlalu begitu saja, puji Tuhan. Tadi saya dibilang ulang tahun, saya senang puji Tuhan masih hidup toh. Dan ulang tahun saya ini 14 Mei sama seperti hari kenaikan Tuhan ke sorga pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan, saya pikir puji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan bagi Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya imani ini sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan dia cium pipi saya warna kiri dan kanan. Bapak Ibu pernah dicium pipi kiri, pipi kanan? Cipika, cipiki. Puji Tuhan. Istri saya tadi pagi-pagi setengah 5 sudah cium pipi kiri saya dan pipi kanan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang penting jangan istri orang cium pipi saya. Kan begitu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-50. Saya akan bacakan mulai ayat ini. Banyak di antara kita yang tidak hadir hari ini mungkin karena besok libur, Sabtu libur, Minggu libur, ya mungkin sekalian jalan-jalan kali gitu atau banyak kegiatan lain. Puji Tuhan. Tapi bersyukur kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Nanti kita dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Lihat aja kita dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Hari ini saya khotbah agak sedikit pelan karena hari ulang tahun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-50.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kita garis bawahi, dengan sangat bersuka cita. Karena apa mereka bersuka cita? Karena mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan pasti merasa sukacita. Amin. Pasti merasa sukacita. Dan orang yang bersukacita, dia akan ada selalu di bait Allah memuliakan Tuhan. Murid-murid diberkati, mereka bersukacita. Saya yakin dan percaya ekspresi dari sukacita karena diberkati Tuhan, dia ada selalu di bait Allah. Amin. Itu harus. Haleluya. Begitu. Alurnya seperti itu. Kalau kita mengatakan kita diberkati Allah dan kita bersukacita, tetapi kita tidak ada di bait Allah, itu harus dipertanyakan. Ada apa di dalam hatinya? Ada apa di dalam hatinya? Di hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang diperingati seluruh dunia, saya katakan secara manusia, secara jasmani, ketika Yesus naik ke sorga, ini merupakan satu kehilangan secara manusia bagi murid-muridnya. Kehilangan. Kenapa? Karena selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus di bumi. Mereka pergi dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, dari satu tempat ke tempat. Mereka bareng, makan bareng, tidur bareng, semua bareng. Apapun yang dikerjakan bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, mereka di dalam perahu menghadapi badai, melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati bersama-sama dengan murid-murid. Disinilah letak kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun di bumi. Saya, Bapak Ibu, pernah ada satu teman yang cukup dekat dengan saya. Dekat sekali. Kadang kan teman dekat itu lebih dari saudara toh. Kita bisa curhat, kita bisa ngomong hati ke hati. Bahkan kita saling menolong sama teman yang dekat. Yes. Suatu ketika teman ini harus pergi karena sesuatu hal. Secara manusia saya ini kehilangan. Aduh, dia kok pergi ya. Pernah nggak Bapak Ibu kehilangan seperti itu?
Saya berpikir mungkin ada yang pernah seperti itu. Secara jasmani murid-murid merasa kehilangan. Karena begitu dekat dengan Yesus. Secara jasmani. Namun secara rohani, kepergian Yesus meninggalkan murid-muridnya naik ke sorga justru berdampak berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kadang memang secara jasmani merugikan, tapi ingat secara rohani menguntungkan. Amin. Ikut Tuhan seperti itu. Secara jasmani kadang merugikan, tetapi secara rohani menguntungkan. Saya mau tanya ke Mbak Ani, tadi datang ke sini naik Grab, Gojek, bayar berapa? 25.000. 25.000. Nanti kalau pulang lagi 25 berarti 50 toh. Padahal kalau saya lihat status Mbak Ani, dia jual rujak, dia jual apa kayak mana? Asinan, dia jual degan, dia jual sayur mayur. Untungnya mungkin 1.000, 2.000. Gitu. 1.000, 2.000, 3.000 dikumpulkan. Jadi 10, jadi 20, 30, 40, 50. Dipakai untuk ngojek ke gereja. Sepertinya memang secara jasmani rugi. Seperti murid-murid, sepertinya rugi. Sedih mereka ketika. Memang saya harus katakan, ikut Yesus itu memang pikul salib. Amin. Ikut Yesus pikul salib. Saya mau bilang pikul salib. Ketika kita tidak pikul salib, kita tidak akan dipermuliakan. Di balik salib ada kemuliaan. Kalau kita tidak pernah pikul salib, maka kita tidak akan pernah mengalami kemuliaan. Rugi. Secara jasmani sepertinya, tetapi secara rohani Anda sedang menginvestasikan sesuatu di surga. Amin. Dan investasi Anda ini tidak akan pernah hilang. Investasi di dunia bisa hilang karena bangkrut itu perusahaan atau bank. Tetapi investasi di sorga tidak akan pernah hilang. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi apapun yang kita buat untuk Tuhan, Dia tahu. Dia tahu, Dia mengerti apa yang Dia buat dalam hidup kita. Setialah. Setialah. Dan ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid sepertinya kehilangan. Aduh, senang sekali dengan Yesus ini. Tetapi dia harus terangkat ke sorga. Sedih sepertinya. Tetapi Tuhan bilang, justru ketika aku pergi ke sorga terangkat, aku memberi kekuatan kepadamu. Justru engkau merasa rugi secara jasmani, secara rohani engkau kuberi kekuatan. Haleluya, Bapak Ibu. Kemarin Felicia itu, saya Bapak Ibu merasa dengan jemaat-jemaat walaupun kita tidak banyak, saya merasa seperti saudara ya. Seperti saudara aja. Saudara. Kalau ada pun jemaat yang mungkin istilah orang Jawa, ya nesan-nesu sedikit, itu biasa. Dalam hidup ini biasa seperti itu toh. Tidak perlu dibawa di hati, memang biasa. Orang tua sama anak juga kadang-kadang anak sok nesu, sok
rewel, ya toh? Biasa. Biasa. Peli bilang begini, Om, apa? Saya mau keluar aja dari grup pemain musik. Oh, Kica lagi nesu. Saya pikir. Tapi saya berpikir positif, ada apa? Oh, rupanya di kantornya ada banyak masalah, ada banyak kerjaan, capek, ruyel, macem-macem ya. Jadi ada sebab akibat. Bapak Ibu juga kalau di kantor, di rumah ada masalah, kan nyambung kemana-mana itu toh. Nyambung toh. Di pekerjaan, yang di rumah aja bisa diomelin. Cuman mama pilih beda. Beda, kalau istri saya ini beda. Kalau dia runyam di kantor saya, di rumah dia langsung tidur. Bedanya di situ, tidur. Karena banyak pekerjaan, capek. Saya maklum. Oh iya, capek. Dari Semarang lagi. Terus kenapa? Aku capek Om, gini. Wis ganti wae lah, gini. Terus saya katakan, justru disitulah berkat Tuhan. Ketika ada orang ingin mengganggu hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan, untuk setia, itu kerjaan iblis, amin. Itu pasti kerjaan iblis. Dengan cara apapun, mau dari teman, mau dari uang, mau dari manapun, itu pasti kerjaan iblis. Tuhan tidak begitu. Inilah yang harus kita patahkan dalam nama Yesus. Kalau kamu ingin naik level dan berkatmu semakin tinggi, maka anginnya juga akan semakin kencang. Kalau engkau naik tinggi pohon kelapa, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Tapi kau akan dapat kelapanya karena kelapa ada di atas. Jadi jangan takut sama angin. Kalau engkau takut sama angin, kau nggak dapat kelapanya. Percaya memang anginnya semakin deras. Semakin deras anginnya, semakin besar berkatnya. Kalau engkau setia. Amin. Kalau engkau setia. Tapi banyak orang nggak berani. Besar sekali itu ombak. Besar sekali itu angin, mundur aja. Maka hidupmu ngono-ngono wae. Tidak ada terobosan. Thomas Alva Edison, pencipta lampu. Kalau saya baca sejarah bukunya, ribuan kali dia gagal bikin lampu nggak hidup. Nggak hidup, tes nggak hidup, tes nggak hidup, tes nggak hidup, tes nggak hidup. Ribuan kali dia gagal, nggak hidup itu lampu. Tetapi kalau dia terus berhenti, wes gagal. Ora ono iki lampu saiki. Nganggo sentir, nganggo saiki. Tapi walaupun gagal terus, dia coba terus, coba berani. Pasti berhasil. Hasilnya dinikmati dunia ini. Demikian juga dengan kita. Pak Manto bikin kolam di sini. Bocor. Pak Manto bilang saya minta maaf Pak, malu ngono, nukang kok bocor ngono. Rumongso, orang Jawa bilang, rumongso. Aku kok nggawe kolam ki kok bocor. Padahal wis dibayar ngono tuh kok bocor ora penak karo ngonge. Kan seperti itu. Tapi saya juga paham, saya bukan orang yang konyol. Ya iyalah namanya bikin kolam itu ya dites dulu. Ya memang bocor resiko. Gue tambani meneh, ya memang itu resiko. Amin. Ikut Tuhan itu resiko seperti itu. Resiko bocor. Tambani meneh apa? Tuku meneh semen, tuku meneh sealer. Tuku meneh iki pengeluaran nambah. Tapi nesu ndak sukacita wae. Kenapa? Saya akan dapat nanti kolam yang baik. Sukacita aja.
Berkatnya dari mana? Ada aja orang yang selalu bersuka cita. Firman Tuhan tadi katakan di depan, diberkati Tuhan. Amin. Sukacita wae. Sukacita wae. Sukacita. Saya bilang ke Pak Manto, biasa Pak Manto. Saya ngomong biasa itu memang dari hati paling dalam. Bukan luas-luas main senang Pak Manto. Enggak, saya selalu kalau ngomong dari hati yang paling dalam. Yes. Ternyata disiler lagi, saya isi air. Sekarang enggak bocor. Terus saya kasih daun pepaya di dalamnya. Tunggulah seminggu lagi supaya mati kumannya. Nanti saya biara ikan mas di sana. Kasih makan jagung, nanti kalau besar bisa dipotong, bisa diarsik, bisa dimakan. Nanti Bapak Ibu kalau kepingin ikan mas ambil aja. Amin. Nggak usah beli. Nggak usah beli. Saya kalau nggak coba terus itu bocor terus, nggak jadi-jadi. Tapi karena saya coba terus. Untuk mencoba ini perlu pengorbanan, perlu perasaan, perlu tenaga, perlu biaya. Begitu juga dalam mengikut Tuhan. Terus butuh waktu, butuh tenaga, butuh perasaan, butuh ini, butuh uang, butuh ini. Terus. Amin. Jangan berhenti di jalan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Wah, kehidupanku ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Setia. Terus setia. Kita kerjakan apapun di rumah, kita kerjakan setia. Terus belum ada hasilnya Tuhan, kok koyo ingin wae Tuhan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli, dia Allah yang tahu. Raja Daud bilang begini, dahulu aku muda, rambutnya ireng, sekarang aku sudah tua dan rambutku sudah memutih. Artinya sudah banyak makan garam. Dia berkata, tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta roti. Amin. Kesetialah. Jangan cengeng. Kalau ononet yang sego, tempe, tahu, sambal, makan. Itu masih ada. Makan. Hidup benar, takut Tuhan. Terus masih adanya itu, ya wis. Nek iso masih ngontrak, ya udah. Hidup benar terus. Nanti ada waktunya. Tuhan mengangkat kita. Haleluya. Setia terus, setia. Jangan gampang nesu, jangan gampang kecewa, jangan gampang putus asa, jangan gampang. Saya ini juga Bapak Ibu hampir kecewa, hampir putus asa. Saya kadang-kadang datang dan pergi di pikiran ini. Kadang senang, kadang susah, kadang semangat, kadang patah hati. Kenapa? Penyakit di pinggang saya ini 1,5 tahun sampai hari ini tidak sembuh-sembuh. Datang dan pergi hati ini. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku milik-Mu. Engkau berdaulat penuh atas hidupku. Hidup dan matiku ada dalam tangan-Mu. Jangan takut. Kadang kita takut toh. Pagi hari saya katakan, jangan takut. Dia sudah naik ke surga. Bapak Ibu pernah mendengar 5K? 5K. Kalau P3K ada, 5K ada. Pernah dengar?
Yang pertama, kelahiran Yesus sebagai manusia di dalam dunia. Kelahiran. Yang kedua, kematian Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus. Yang keempat, kenaikan Yesus. Kita peringati hari ini toh? Iya toh? Dan satu lagi yang belum digenapi. Dia akan datang, kedatangannya kali yang kedua. Kita sudah melewati 4 tahap. Tinggal 1 tahap, yaitu kedatangannya kali yang kedua. Eman rek. Orang Surabaya ngomong, eman rek. Nek kowe ora setia meng siji tok. Dia sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik. Apa tujuan naik dia ke sana? Menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Karena aku akan datang kembali. Menjemput engkau ke dalam dunia ini. Eman rek. Nek ora setia. Nek jadi jemaat nesonan. Bapak Ibu mau jadi jemaat nesonan? Nesonan? Kecewanan? Gumunan? Getunan? Jangan. Jemaat kok getunan? Getun, gumun. Kenaikan Yesus ke sorga. Berkat yang pertama kita terima hari ini ialah kuasa maut sudah dikalahkan. Amin. Kuasa maut sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Tolong dibacakan. Satu Korintus 15 ayat yang ke-26. Maut. Kematian, kebinasaan. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Dan yang membinasakan ini ialah kenaikannya ke surga. Bangkit dan naik. Maut dikalahkan. Kalau maut sudah dikalahkan, berarti kita akan hidup untuk selama-lamanya di sorga. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. 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 Makanya katakan, maut di manakah sengatmu? Sudah kalah kau. Kita kan ditakut-takuti. Saya takut mati kadang. Jujur, takut mati. Aduh, pelayanan anakku. Tuhan ampuni aku takut mati. Padahal kematian, kemautan sudah dikalahkan. Bapak Ibu takut mati sekarang? Sudah dibinasakan. Ini musuh terakhir. Musuh terakhir. Dia naik. Mengalahkan musuh terakhir kita. Jadi kita tidak ada musuh sekarang ya. Jadi kita tidak ada musuh ya. Sudah kalah semua ya. Hanya yang menjadi musuh pikiran kita terus. Diganggu-ganggu sama setan. Diganggu-ganggu pikiran kita terus. Ojo nang gereja, ojo ngene, kata iblis diganggu-ganggu terus kita. Manutlah kita. Oh iya loh. Oh, pendetanya kok yang ngono kayak yo. Iki diganggu. Padahal sebenarnya udah kalah. Sudah, terakhir, sudah selesai. Ini berkat yang kita terima hari ini. Dan yang kedua berkat yang kita terima hari ini. Pengharapan yang pasti, amin. Bukan pengharapan palsu. Ada lagu nggak pengharapan palsu? Gimana lagunya itu Peli? Pengharapan palsu. Ada lagu dunia toh. Gimana Tata lagunya pengharapan palsu? Jadi kita pengharapan kita pasti
1 Petrus 1 ayat 3. Satu Petrus 1 ayat 3 dibacakan Ibu Ani. Haleluya. Amin. Amin. Kalau kita mati kemana? Kalau kita mati kemana? Pengharapan. Hari ini kita sudah kalahkan itu maut, terakhir musuh kita. Yang kedua, kita mempunyai pengharapan yang pasti. Pengharapanku hanya Yesus saja. Terus? Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Dan keselamatanku, Yesus Dia harapanku. Haleluya Bapak Ibu. Yes. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pengharapan. Satu lagi. Berkat yang kita terima hari ini. Tenang. Kita pulang dari tempat ini terima berkat itu. So, saya berdoa Tuhan. Berkat ini kami miliki. Menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Tolong dibacakan. Yohanes 14. Haleluya. Jadi Yesus naik itu menyediakan tempat. Dia sedang lagi membangun rumah rohani kita di sana. Rumah kita belum selesai mungkin. Haleluya. Amin. Gak tahu nanti ukuran kapling saya di sorga itu berapa kali berapa ntar. 78 atau 80 apa 120. Tergantung amal dan perbuatan. Ini amal perbuatanmu Siti, ya rumahmu ya tipe 21. Bapak Ibu mau tipe berapa di sorga nanti rumahnya? Feli mau tipe berapa? Kalau saya mau tipe 125. Mbak Ani mau tipe berapa? Ya wis lah mau rausa gede-gede lah tipe 36 wae lah. Yang penting nang sorga kan gitu. Jangan begitu juga. Haleluya. Sedang bangun. Makanya bergembira. Mari kita bersuka cita. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita sukaria. Haleluya. Tempatnya lagi dibangun. Ora usah ngangsur KPR. Nek nang dunya ki ora ono omah, ora apa-apa ngontrak nang dunya, neng nang sorga milik sendiri. Ora apa-apa. Amin. Iya, paling seperti itu. Nek nang dunya ngontrak, nang sorga wis milik dhewe SHM. Ndak apa-apa. Tapi kalau mau di dunia juga SHM, setia terus, amin. Buat terobosan. Buat terobosan. Surga hak milik
bukan sertifikat. Sorga hak milik. Tulis nanti di statusnya ya. Kita memiliki SHM. Sorga hak milik. Haleluya. Hari ini itu berkat kita. Amin. Amin. Yes. Mau lagi berkatnya hari ini? Mau lagi? Oke, Yohanes 14 ayat 16. Ini saya tambahin ini berkatnya. Haleluya. Berarti hari ini kita diberi apa? Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Hari ini kita diberi kekuatan, amin. Dia naik, diutus Roh Kudus, pimpin hidup kita, beri kekuatan. Yang terakhir, ini terakhir berkat yang luar biasa ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Tolong dibacakan. Hai orang-orang Galilea, haleluya, haleluya. Ini yang terakhir kita tunggu. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, datang lagi. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Amin. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Ojo turu, orang lakoni firman. Ojo, bangunlah segera, siapkan dirimu. Haleluya. Philip, kalau saya jam pagi-pagi bangun, Philip, ya turun doa. Ngantuk kau situ. Turu bengi, turu jam 1 jam loro, karep salamu dewe. Jam 5, turun. Ngapa bangun sini? Sambil tidur berdoa, ambil ngene-ngene, berdoa ambil ngene-ngene kayak. Doa apa turu ya? Siapkan dirimu. Amin. Jangan nanti saya seperti Opni dan Pinehas, Imam Eli. Imam Eli kan imam, ini anaknya berantakan semua, maling semua anaknya. Korban persembahan dimakan semua sama Opni dan Pinehas. Anak pendeta begitu. Samuel jadi pengerja. Oh Samuel baik. Begitu Imam Eli mati, Opni Pinehas juga mati, jadi imamnya Eli, pengerjanya dulu. Siapa tadi pengerjanya? Samuel, jadi pengerja. Baik hati. Begitu Samuel jadi hamba Tuhan, menggantikan Imam Eli, anaknya berantakan juga, nggak bisa ngatur anak. Dasar iblis apa? Ngancuri anak dulu baru bapaknya. Nek ngancuri bapaknya nggak kuat, ngancurin anaknya. Ngisin ke anaknya, men bapaknya isin. Itu kerja iblis. Jadi begitu, bapaknya nggak bisa dirayu setan, anaknya dirayu setan. Jadi ngisin ke uang ngomong ini, anak pendeta kok koyo ngono. Bapaknya melui sin. Itulah cara
iblis. Makanya kalau ada pengerja di sini berdoa, Philip tidur di atas, mereka pasti batin. Anak pendeta turu. Anak pendeta ini turu. Pengerjaannya berdoa, mesti batin seperti itu. Oh, saya pikir-pikir saya jadi imam Eli sama Samuel saya ini. Lihat apa? Turun bangun. Bangunlah segera. Siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya. Dia terangkat hari ini ke sorga. Sebentar lagi dia datang. Siapkan dirimu, bangun rohanimu. Nek urip nang dunia kerkoso, ndak ada apa-apa. Uripmu misalnya nggak kaya, pas-pasan ndak apa-apa. Bangun terus di dalam Tuhan. Nek mati nang sorga, amin. Ketemu rumah milik sendiri, kontrakan nang duno ditinggal ke, amin. Ya apa-apa, ya wis. Jangan marah-marah sama suami, jangan marah-marah sama anak, wis lah, nek wis koyo gini mau bilang apa. Tapi setia ya, setia. Minimal kalau bahasa kerennya, minimal nang dunia sengsara, neng mati masuk sorga. Minimal. Iki ojo nang duno sengsara, mati nih ya sengsara. Double sengsara. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lewat memperingati kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, kita diberkati banyak. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Haleluya. Saya sudah bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, nama saya Samsudin Simarmata. Nanti sertifikatnya di sorga ya. Samsudin Simarmata. Katakan kepada Tuhan. Sorga hak milik, bukan sertifikat hak milik. Tuhan kiranya memberkati kita, imani. Kita pulang dari tempat ini, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, maju ke depan.